Shalom, Tuhan memberkati. Saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Nama saya Christopher, dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Saya hari ini mau bicara tentang Injil Alkitabiah. Dan kita harus tanya itu, kenapa itu kalau banyak orang Kristen harus dengar tentang Injil? Karena kita semua mungkin orang dari kecil ke sekolah minggu, tapi sampai sekarang mereka, kenapa perlu dengar tentang Injil? Itu karena itu pesan Alkitab, itu adalah Injil. Itu nggak ada pesan di luar Injil. Jadi kalau kita sudah percaya Kristus, kita juga masih harus itu bertumbuh di dalam Injil. Dan satu alasan lagi itu karena banyak orang, walaupun mereka berpikir mereka sudah percaya pada Injil, tapi sebenarnya mereka percaya kepada Injil yang bukan Alkitabiah. Maksudnya, ini kalau saya pakai contoh, itu kalau orang itu membangun itu satu gedung, dan itu kita bisa lihat itu miring. Itu kenapa itu miring? Itu karena itu dasar atau fondasi itu miring. Dan banyak orang selalu lihat kehidupan Kristen mereka, walaupun mereka mengakui Yesus adalah Kristus, tapi di dalam kehidupan mereka miring. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini sering itu terjadi karena mereka belum ada dasar yang teguh, belum percaya pada fondasi yang Alkitabiah. Jadi kita mau belajar tentang Injil hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau berdoa. Sebenarnya itu saya diajak untuk membagi firman hari ini, dan saya tidak tahu siapa lagi dengar. Tapi kalau kamu lagi dengar, ini bagus. Karena kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya buka dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa belajar firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu kami membukakan firman-Mu, Engkau akan membukakan hati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tapi tidak hanya supaya mengerti, tapi juga supaya kami bisa percaya pada firman-Mu. Dan tidak hanya percaya, tapi juga lakukan di dalam kehidupan kami. Bantu saya waktu saya membagi firman-Mu, supaya itu sesuai dengan roh-Mu, sesuai dengan hatimu, dan sesuai dengan firman-Mu. Dan bantu kami semua supaya kami bisa dengar dengan hati yang tulus, hati yang jujur, dan bisa menerima firman Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. So saya mau mulai dengan satu tes Alkitabiah ya. Saya mau tanya, saya akan baca satu ayat. Dan dari ayat itu, saya mau kalian tebak, itu di mana di dalam Alkitab. Oke, saya akan baca dan kalian tebak, itu dari mana. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dan percaya dengan hatimu bahwa Dia mati untuk dosamu, maka engkau akan diselamatkan. Saya baca satu kali lagi. Dan saya mau kamu tebak itu di mana di Alkitab, di buku yang mana, di ayat yang mana. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan percaya dengan hatimu bahwa Dia mati untuk dosamu, maka engkau akan diselamatkan. Itu sudah tahu itu di mana? Mungkin kamu sudah kenal Alkitab dan sudah berkata, itu di Roma. Dan mungkin kamu berkata, itu di Roma 10. Kalau kamu berkata Roma 10, kamu salah. Maaf. Karena sebenarnya ayat yang tadi saya bicara itu tidak ada di Alkitab. Tapi kalau di Roma 10 ayat 9, ada ayat ini. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak berkata itu mengaku Dia adalah Juru Selamat, tapi Tuhan. Dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Tidak berkata
Kalau percaya dengan hatimu bahwa Yesus mati untuk dosa, tapi percaya dia sudah bangkit dari kematian. Nah, kenapa saya mau itu perbedaan di mana? Itu kalau kita banyak orang mereka hanya percaya Yesus juru selamat. Mereka hanya percaya oh Yesus mati untuk dosaku. Tapi kalau mereka percaya begitu, bagaimana mereka akan respon kepada Injil seperti itu? Mereka akan berpikir, Yesus mati untuk dosaku, maksudnya saya akan ke surga. Dan saya percaya dia ada juru selamat, wah puji Tuhan saya akan ke surga. Itu salah, itu bisa berkata sesat. Kenapa itu sesat? Yesus memang dia mati untuk dosa kita, memang dia adalah juru selamat, tapi itu bukan poin yang pertama, poin yang utama di Alkitab atau di Injil. Pesan Injil itu paling utama bukan Yesus adalah juru selamat dan mati untuk dosa kita, tapi itu adalah dia sudah bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Ini adalah paling dasar. Inilah poin yang paling utama dari pesan Injil. Tapi banyak orang mereka sudah miring di dalam kehidupan mereka karena mereka hanya berpikir Yesus mati untuk dosa saya, dia adalah juru selamat, saya akan ke surga karena saya percaya. Tapi mereka lupa atau mereka tidak pernah dengar itu Injil adalah Yesus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian dan dia sudah jadi raja di atas segala raja. Ini adalah poin bersama. Jadi dengan mulai di sana kita mau lihat apa itu step by step kita mau lihat di Markus pasal 1 dan kita mau lihat apa itu Injil Alkitabiah dan kenapa ini penting untuk kita jelas. Itu Markus pasal 1 kita lihat ayat 14 dan 15. Kita mau lihat apa pesan Yesus Kristus sendiri itu membagi kepada orang waktu dia jalan di dunia ini. Dan itu pesan Injil. Tapi Injil apa? Itu sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi dia memberitakan Injil Allah. Dan kalau itu bahasa Inggris, itu berkata memberitakan Injil kerajaan Allah. Oke, tapi terus memberitakan Injil Allah. Katanya saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. So, di sini itu berkata percayalah kepada Injil. Injil apa? Injil Allah atau Injil kerajaan Allah. Itu isinya Injil kerajaan Allah. Itu isinya pesan Yesus Kristus adalah apa? Kita bisa baca di sini. Katanya, ini Yesus berkata, katanya saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah Injil. Itu kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah Allah mau memerintah di dunia ini. Dia mau jadi raja di dunia ini. Dia mau jadi otoritas yang paling besar di setiap orang, itu di kehidupan setiap orang di dunia ini. Dia mau jadi raja di dunia ini. Ini adalah Injil yang Yesus Kristus memberitakan waktu dia di dunia ini. Katanya saatnya telah genap. Kerajaannya Allah sudah dekat. Dan kalau itu benar, kalau saya hanya berkata, ini adalah Injil, Yesus mati untuk dosamu, kalau kamu percaya, kamu akan ke surga. Kamu akan lakukan apa? Bagaimana respon kepada itu? Akan respon dengan, saya percaya dia mati untuk dosa saya. Dan kamu akan bersyukur, kamu akan rasa bersuka cita, karena Yesus mati untuk dosa saya bisa dapat pengampunan dosa, saya akan ke surga. Wah, itu hebat, saya percaya. Tapi di sini itu tidak mulai dengan berkata percaya Injil. Itu berkata bertobatlah dan percaya Injil. Itu bertobatlah itu dulu. Karena kalau orang tidak bertobat, mereka tidak bisa percaya sesuai dengan Alkitab. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak bisa bersandar kepada Yesus,
Karena mereka masih bersandar kepada diri sendiri, karena mereka masih hidup untuk diri sendiri, karena mereka belum bertobat, mereka masih itu hidup untuk keinginan diri sendiri, mereka tidak menyangkal diri dan memikul salib dan ikut Yesus, tapi mereka mengikuti keinginan diri sendiri. Jadi kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak bisa percaya. Itu iblis, dia percaya itu Yesus itu adalah juru selamat, tapi dia tidak dapat keselamatan karena kepercayaan dia itu hanya di pikirannya. Dia tahu itu benar, tapi dia belum bertobat dan bersandar pada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya Yesus mati, percaya semua isinya Alkitab, tapi kita kalau belum bertobat, ini maksudnya kita belum dapat kepercayaan sejati, belum dapat iman Alkitabiah. Itu hanya iman budaya, itu hanya iman agama, tapi itu bukan iman keselamatan. Jadi di sini bagaimana kita respon kepada Injil? Kerajaan Allah sudah dekat. Dia mau jadi raja di dunia ini. Dia mau dapat tempat itu tahta di setiap orang di kehidupan mereka. Kalau kita bagaimana respon kepada itu? Kalau kita percaya itu kerajaan Allah sudah dekat dan dia ada otoritas di atas segalanya, kita akan paling utama kita akan bertobat. Karena itu Yesus berkata di ayat 15, katanya saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. So kita bagaimana respon? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, karena kalau dia adalah raja, ini maksudnya saya bukan raja. Saya harus tunduk kepada dia. Itu tidak lagi saya bisa hidup untuk diri sendiri. Jadi kalau orang hanya berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa saya, mereka akan miring, cepat miring, karena mereka akan bersuka cita, tapi mereka tidak tunduk kepada Allah sebagai raja mereka. Jadi Injil kerajaan Allah atau Injil Allah yang Yesus Kristus memberitakan waktu dia di dunia ini adalah kerajaan Allah sudah dekat. Dia duduk di tahta dan kita harus tunduk pada dia dan bersandar pada dia. Jadi ini di ayat 14 dan 15 kita bisa lihat apa yang itu Injil. Itu paling utama, itu tentang kerajaan Allah. Itu tentang kerajaan Allah. Tapi kita akan lihat satu hal yang menarik kalau kita lihat di ayat 1. Karena di ayat 1 itu berkata sedikit berbeda. Ayat 1 berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Injil tentang Yesus Kristus. Jadi kita harus tanya, maksudnya ada dua Injil? Ada Injil Allah dan ada Injil Yesus Kristus. Ada Injil kerajaan Allah dan ada Injil tentang Yesus Kristus. Banyak orang akan bingung karena mereka akan lihat, wah ini itu dua Injil yang berbeda. Tapi bagaimana kita bisa mengerti ini? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kalau kita berpikir tentang yang tadi di ayat 14 dan 15, itu berkata, ini adalah Injil Allah. Itu kerajaan Allah sudah dekat. Dan kalau kita percaya itu kerajaan Allah sudah dekat, kita harus berpikir, tapi bagaimana? Bagaimana kerajaan Allah akan datang ke dunia ini? Bagaimana Yesus bisa berkata waktu itu, kerajaan Allah sudah dekat? Bagaimana kerajaan Allah akan datang ke dunia ini? Dan di ayat 1, di Markus 1 ayat 1, kita dapat jawaban untuk pertanyaan itu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dan kalau saya tanya kamu, apa maksudnya Yesus? Itu kalau kita tanya, apa maksudnya, apa artinya itu kata Yesus? Itu nama Yesus, tapi itu dari dua kata di Ibrani, itu Yahweh dan keselamatan. So itu Yahweh menyelamatkan. Jadi waktu kita baca Yesus,
Itu artinya adalah itu Yahweh akan menyelamatkan. Jadi Yesus adalah juru selamat. Waktu kita baca Yesus, ini artinya Yesus adalah juru selamat. Tapi apa maksudnya itu Kristus? Yesus Kristus. Banyak orang tidak tahu apa maksudnya Kristus. Mereka berpikir Kristus adalah marga. Mereka berpikir seperti saya, nama Christopher Chapman. Itu marga saya adalah Chapman. Dan banyak orang akan berpikir, oh ini maksudnya Yesus itu namanya, dan marganya adalah Kristus. Tapi itu salah. Dan ini penting kita tahu apa maksudnya Kristus, karena itu sering di Alkitab. Itu di Perjanjian Lama ada, tapi di Perjanjian Baru hampir setiap halaman itu tulis Kristus. Jadi kalau kita tidak tahu apa artinya Kristus, kalau kita berpikir itu hanya nama Yesus atau itu marga Yesus, kita akan salah mengerti tentang Injil. Tapi inilah permulaan Injil, itu kabar baik tentang Yesus, itu juru selamat, Kristus. Kristus apa maksudnya? Itu maksudnya yang diurapi, yang diurapi. Ini maksudnya di Perjanjian Lama seperti Raja Daud, waktu dia mau jadi raja, itu Nabi Samuel, dia datang kepada dia dan dia mengurapi dia dengan minyak. Itu dia pakai minyak untuk mengurapinya. Itu satu tanda dia sudah jadi raja. Dan waktu kita baca Yesus yang diurapi, Yesus Kristus, kita baca Yesus Raja. Itu Kristus maksudnya adalah Raja. Jadi setiap kali kita berkata Yesus Kristus, kita berkata Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja. Jadi dari sini kita bisa mulai mengerti bagaimana kerajaan Allah akan datang ke dunia ini. Itu melalui Yesus, karena dia adalah Raja. Dan itu terus, Yesus Kristus, anak Allah. Ini penting sekali. Itu siapa layak duduk di takhta dan jadi raja di atas segala raja? Itu hanya anak Allah. Karena hanya anak Allah adalah ahli warisan. Hanya dia bisa dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Sama seperti setiap kerajaan di dunia, itu kalau ada raja, dan waktu mereka melahirkan satu anak laki-laki, mereka akan jadi raja. Nanti mereka jadi raja. Ini sama di kerajaan Allah. Allah ada satu anak dan dia ada satu putra. Itu namanya Yesus. Dia jadi raja, dia jadi Kristus. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Dia ahli waris. Dan bagaimana kerajaan Allah datang ke dunia ini? Ini datang melalui anaknya, Yesus, Raja kita, Yesus Kristus. Jadi ini adalah itu paling dasar di dalam Injil. Injil kerajaan Allah itu datang melalui anak Allah, Yesus Kristus, Yesus Raja kita. Dia jadi Raja, dia naik ke surga, dia duduk di takhta, dan dia adalah Tuhan. Karena itu tadi baca di Roma 10 ayat 9. Itu berkata, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari orang mati. Ini maksudnya Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, dan dia kasih dia nama di atas segala nama, dan dia kasih dia takhta di sebelah dia, supaya dia jadi raja di atas segala raja. Ini adalah Injil. Injil Allah, Injil kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, Raja kita. Tapi seringkali kita salah mengerti. Kita berpikir Injil atau kabar baik itu tentang kita. Itu tentang keselamatan kita. Memang ada manfaat kalau kita bertobat dan tunduk kepada Yesus Kristus dan tahan di dalam dia sampai akhir, kita akan dapat hidup kekal. Tapi itu bukan kabar baik hanya karena kita dapat manfaat. Sebenarnya kalau kita semua, saya dan kalian semua, itu semua kita binasa, tidak bertobat, tidak percaya, tidak jalan bersama Yesus sampai akhir,
dan binasa di neraka, ini masih kabar baik. Kenapa itu kabar baik? Itu tidak kabar baik dari perspektif kita, karena kita tidak dapat manfaat tapi binasa di neraka. Tapi itu kabar baik dari perspektif Allah. Karena anak Allah sudah duduk di tahta. Ahli waris Allah sudah dapat kerajaannya. Dan dia sudah dapat kemuliaannya. Dan itu kabar baik dari perspektif Allah karena anaknya sudah duduk di tahta dan jadi raja di atas segala raja. Itu perspektif berbeda. Kita sering, itu khusus sekarang itu banyak sesat dari Amerika, banyak itu Injil makmuran, dan itu Injil sesat masuk, dan kita berpikir itu Injil dan Alkitab itu semua tentang kita dan keselamatan kita. Ini salah. Sebenarnya itu pesan Injil yang sejati, itu dulu tentang Yesus Kristus dan kerajaannya, sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Itu Injil, saya bicara satu kali lagi, itu Injil, itu tentang Yesus Kristus dan kerajaannya, sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Tapi kalau kita terbalik dan berpikir, oh itu Injil, Alkitab itu tulis untuk saya, itu ditulis untuk keselamatan saya, kita sudah miring. Kita akan berpikir kehidupan Kristen kita itu juga tentang kita, tentang dapat kemakmuran, tentang dapat ini atau dapat itu, supaya kita bisa senang di dunia ini. Tapi sebenarnya itu Injil tentang Yesus Kristus, tentang kemuliaannya, tentang kerajaannya, itu tentang Dia dulu. Dan kalau orang respon betul, bertobat yang sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh, mereka akan dapat manfaat, pengampunan dosa, hidup yang baru. Dan kalau mereka terus di dalam Tuhan sampai akhir, akan dapat hidup kekal untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak percaya, ini masih adalah kabar baik. Karena anak Allah sudah duduk di tahta dan kerajaan Allah sudah datang melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi ini penting kita lihat di Efesus supaya kita bisa dapat perspektif ini. Kita lihat di Efesus, dan kalau saya tanya apa itu tujuan yang terutama yang Allah menciptakan segalanya. Itu kenapa Allah menciptakan dunia, menciptakan surga, menciptakan itu malaikat, menciptakan manusia. Kenapa Dia menciptakan segalanya? Itu seringkali orang mereka akan jawab, oh itu karena Dia mau dapat hubungan dengan kita. Itu salah. Dia tidak menciptakan seluruh dunia untuk kita. Dia tidak ciptakan kita untuk kita. Dia tidak ciptakan kita supaya kita bisa hanya ada hubungan dengan Dia. Tapi kalau kita baca di Efesus pasal 1 ayat 9. Efesus pasal 1 mulai di ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Ini bicara tentang Allah Bapa. Sebab Allah Bapa telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini bicara apa? Itu berkata, sebelum semua diciptakan, Allah ada satu tujuan, ada satu rencana yang rahasia. Dan itu Paulus di sini dia tulis, itu Allah sudah menyatakan rahasia itu, yang rahasia di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru Dia sudah menyatakan rahasia itu supaya rasul-rasul dan kita semua bisa mengerti apa tujuan Allah dari awal. Dan kita terus baca itu ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan
di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa maksudnya? Apa tujuan? Kenapa Allah menciptakan seluruh bumi? Kenapa Allah menciptakan seluruh itu surga dan semua ciptaannya? Kenapa? Itu karena dia ada rencana. Rencana apa? Supaya Yesus Kristus akan jadi Tuhan. Yesus Kristus akan jadi raja di atas surga dan di atas bumi. Supaya dia akan dapat kemuliaan, supaya dia akan dapat satu kerajaan yang luar biasa, supaya anaknya akan dapat kemuliaan. Ini adalah tujuan Allah. Allah menciptakan kamu dan saya hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dia menciptakan saya untuk kemuliaan dan kerajaan Yesus Kristus. Tidak menciptakan saya supaya hanya saya bisa ada hubungan dengan dia. Kalau begitu, kebanyakan orang akan binasa. Itu kebanyakan orang di dunia ini, Yesus berkata, hanya kurang akan diselamatkan. Maksudnya, kalau tujuan Allah adalah menciptakan manusia dan malaikat supaya dia bisa ada hubungan dengan mereka, tapi terakhir mereka ke neraka, ini maksudnya tujuannya gagal. Tapi tujuannya itu bukan supaya dia bisa dapat hubungan dengan kita. Tapi itu supaya dia bisa memuliakan namanya anaknya. Supaya dia bisa memuliakan dan kasih kerajaan kepada anaknya. Supaya Yesus Kristus akan jadi itu Tuhan di atas surga dan di atas bumi. Jadi maksudnya, itu kerajaan Allah tidak tentang saya dan itu tidak tentang kamu. Kerajaan Allah tentang anak Allah, Yesus Kristus, Raja kita. Dan tujuan Allah dari awal itu rencana Allah dari awal adalah menaikkan Yesus Kristus supaya dia bisa jadi paling hebat, supaya dia bisa jadi paling mulia. Jadi kita perlu dapat perspektif ini supaya kita tidak miring. Kenapa banyak orang sekarang itu mereka berkata mereka orang Kristen. Saya pernah tinggal di Manado untuk 4 tahun. Manado itu kalau itu tanya orang itu Manado terkenal untuk apa? Mereka akan berkata, oh Manado itu terkenal banyak gereja. Itu 1000 gereja. Mereka akan berpikir itu terkenal untuk gereja. Tapi kenapa itu tempat yang terkenal untuk banyak gereja juga terkenal untuk selingkuh? Juga terkenal untuk banyak preman. Juga terkenal karena banyak pemabuk. Itu kenapa itu tempat yang harus Kristen itu jadi terkenal untuk banyak dosa. Itu karena kebanyakan orang di Manado belum dengar Injil yang sejati. Belum percaya Injil sejati. Mereka percaya Injil seperti ini. Yesus mati untuk dosa saya, supaya kalau saya percaya, saya akan dapat pengampunan dosa, dan walaupun saya masih hidup di dalam dosa, saya akan ke surga. Ini sesat. Ini sesat. Ini orang berpikir mereka bisa hidup untuk keinginan diri sendiri. Hidup untuk daging, tapi mereka bisa dapat hidup kekal. Ini salah sekali. Kalau kita lihat di Roma 3. Roma 3. Roma 8. Ayat 14. Supaya kita bisa lihat jelas. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan banyak orang, saya tidak tahu siapa lagi dengar khotbah ini, tapi banyak itu di antara orang karismatik, mereka akan baca ini dan berpikir, ya ini maksudnya kalau saya berbahasa roh, bernubuat, kalau saya lakukan mujizat, saya dipimpin roh, ada karunia roh, ini maksudnya saya adalah anak Allah. Ini salah. Karena ayat ini tidak ada artinya begitu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa maksudnya? Kalau kita lihat satu ayat ya, kalau kita mau tahu apa artinya dari yang tulis itu, dari Paulus itu yang tulis, kita harus baca ayat yang sebelumnya dan ayat yang
yang sesudahnya. Kita baca ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Kenapa? Karena itu upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini maksudnya apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mematikan dosa di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus, kita adalah anak Allah. Tapi kalau kita masih hidup sesuai dengan keinginan daging, kita bukan anak Allah, kita hidup di dalam dosa. Kita adalah budak dosa. Yesus berkata di Yohanes 8, dia berkata, barang siapa lakukan dosa adalah budak dosa. Dan budak tidak akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Maksudnya jangan berpikir kamu bisa hidup di dalam dosa tapi ke surga. Itu seringkali di Manado, itu kalau orang pemabuk meninggal dunia, itu pendeta yang bohong akan berdiri di pemakaman dan dia akan berkata, wah puji Tuhan saudara kita sudah naik ke surga, sudah damai di rumah Bapa. Bohong. Karena Yesus Kristus sendiri berkata, barang siapa hidup di dalam dosa adalah budak dosa. Dan hamba dosa tidak akan tinggal di rumah Bapa. Tapi Yesus terus berkata di Yohanes 8 dan berkata, tapi kalau anak Allah membebaskan kamu akan dibebaskan. Kalau dia kasih menurunkan Roh Kudus di dalam hatimu, kalau kamu bertobat dan percaya pada Yesus Kristus, dia yang duduk di sebelah Allah Bapa akan menurunkan Roh Kudus di hatimu, supaya kamu bisa jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Supaya bisa dapat kuasa yang baru, tidak hanya kuasa untuk melakukan mujizat. Mujizat dan karunia Roh itu untuk orang lain, itu bukan untuk keselamatan kita. Tapi itu buah Roh. Itu dapat satu hati dan keinginan yang baru. Itu dapat satu hati yang sudah berubah dan mau hidup untuk kehendak Allah. Tidak mau lagi hidup untuk kehendak diri sendiri. Ini adalah itu Roh Kudus turun supaya kita bisa dapat anugerah. Supaya kita bisa jadi anak Allah. Supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa dan bisa hidup sesuai dengan keinginan Allah. Karena kita itu hidup sesuai dan menurut itu Roh Kudus. Jadi Injil tidak hanya, saya percaya dia mati untuk dosa saya supaya dapat pengampunan dosa dan ke surga. Tapi Injil adalah Yesus Kristus sudah naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa, sudah menerima Roh Kudus, dan ada kuasa untuk menurunkan Roh Kudus kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepada dia. Tidak hanya supaya mereka akan diampuni. Memang karena Yesus mati dan bangkit kita akan diampuni. Tapi dia juga duduk di sana untuk menurunkan Roh Kudus supaya kita bisa diampuni dan bisa dibebaskan dan bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan Allah. Kalau kita lihat di Titus pasal 2, kita baca ayat 11. Titus 2 ayat 11. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah. Banyak orang salah apa itu anugerah Allah. Mereka berpikir anugerah Allah, kasih karunia Allah, itu adalah pengampunan dosa. Tapi kita baca, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita. Apa mendidik kita? Itu anugerah Allah, kasih karunia Allah. Itu mendidik kita. Itu mengaruh kita dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Ini maksudnya anugerah Allah, itu anugerah keselamatan. Itu tidak hanya pengampunan dosa. Banyak orang sesat dan akan binasa karena mereka berpikir Injil adalah percaya dapat pengampunan dosa ke surga.
Itu sesat. Sesat kenapa? Karena itu hanya setengah dari Injil sejati. Yesus tidak hanya mati untuk dosa, tapi dia juga bangkit dari kematian dan duduk di sebelah Allah Bapa, jadi raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Dan kita harus percaya, tapi tidak hanya percaya, kita harus bertobat. Tidak hanya percaya dan percaya kepada dia, tapi harus bersandar pada dia, harus tunduk pada dia. Itu kita harus respon, bertobat. Dia mati, dia bangkit. Dia jadi raja. Kita harus bertobat dan percaya. Dan kalau kita bertobat dan percaya, kita akan diampuni. Itu memang betul. Itu betul. Tapi itu tidak hanya itu. Tapi kita akan diampuni dan kita akan menerima Roh Kudus. Bukan Roh kasih karunia. Bukan Roh kasih karunia, tapi Roh Kudus. Supaya kita bisa dibebaskan dan kita bisa hidup kudus. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak lagi sesuai dan menurut keinginan daging. Supaya kita bisa dibebaskan. Supaya kita tidak lagi jadi hamba dosa, budak dosa. Tapi kita jadi anak Allah, anak Tuhan. Di dalam kerajaannya, tunduk kepada Raja kita. Jalan bersama dia melalui kuasa Roh Kudus, melalui anugerah. Anugerah adalah apa? Itu pengampunan dosa dan kuasa supaya kita bisa diubah dan jalan di dalam kehendak Allah. Jadi kita harus lihat itu perspektif pesan Alkitab. Itu tidak seperti banyak orang sekarang percaya itu satu karikatur tentang Injil. Mereka berpikir, oh Yesus mati. Saya percaya, saya diampuni, saya ke surga. Itu semua betul, tapi itu satu Injil sesat. Kenapa itu sesat? Karena itu hanya setengah dari Injil. Karena Yesus tidak hanya mati, dia juga bangkit. Dia juga jadi raja. Karena itu tidak hanya perlu percaya, tapi kita juga perlu itu bertobat. Karena itu tidak hanya diampuni, tapi kita dibebaskan dari kuasa dosa supaya bisa hidup kudus bersama dia. Dan kita tidak langsung ke surga, tapi kita harus dapat kuasa dari Roh Kudus supaya bisa tahan sampai akhir. Jadi, kalau kamu sudah sadar diri, dan kamu sudah tahu kamu bukan sempurna, pasti kamu akan sekarang, kalau dengar dengan hati yang tulus, dan lihat Alkitab itu jelas tentang Injil yang sejati, kamu akan mulai gentar. Akan mulai takut sedikit. Ini baik. Kita harus takut karena takut pada Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita harus takut pada dia. Banyak orang mereka berkata mereka mengasihi Allah, tapi mereka tidak takut pada Allah. Tapi kita harus takut dulu. Takut dulu supaya kita bertobat, supaya kita bersandar pada dia, lari kepada dia, lari dari dosa, dan jalan bersama dia. Kita dekat dengan dia, tidak mau jauhi diri sendiri dari dia, tapi mau dekat dengan dia. Kita takut, saya tidak mau jauh dari Allah, karena dia adalah keselamatan saya. Karena Yesus Kristus adalah kehidupan saya harus dekat dengan dia. Dan kalau kamu sekarang berpikir, ya, tapi saya tidak sempurna. Memang, itu kita semua tidak sempurna. Ini saya pakai satu contoh dari Petrus. Petrus seorang nelayan, dia tahu dia tidak bisa jalan di atas air. Tapi satu hari waktu dia lihat Yesus Kristus jalan di atas air, dan Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus tidak berkata, ini tidak mungkin, ini mustahil. Saya tidak bisa jalan di atas air. Saya tahu tidak bisa jalan di atas air. Dia tidak jawab begitu. Tapi Petrus langsung turun dari perahu dan mulai jalan di atas air. Kenapa? Karena dia tahu kalau Yesus Kristus kasih satu perintah, dia juga akan kasih anugerah untuk lakukannya. Dia akan tahu, kalau Yesus Kristus sendiri memanggil saya datang ke atas air, walaupun saya tidak mungkin, walaupun saya itu tidak bisa lakukan, tapi dia akan memampukan saya supaya saya bisa lakukan. Itu anugerah. Percaya dan taat karena percaya dia ada anugerah untuk kita. Ini sama dengan kalau saya lihat satu orang lumpuh yang minta-minta,
dan dia minta uang dari saya, dan dia di sana, dan saya lihat dia, dan kalau saya berkata kepada dia, bangunlah, jalan pulang. Wah, itu galak sekali. Itu bule galak pasti. Karena dia tidak bisa jalan. Tapi waktu Yesus di dunia ini, dan dia berkata kepada orang lumpuh, berdirilah, jalan pulang. Itu orang lakukan apa? Dia berdiri dan jalan pulang. Kenapa? Karena waktu Yesus Kristus kasih perintah, dia juga kasih itu kuasa dan kuasa dan anugerah untuk lakukannya. Dan kita juga waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus akan dapat anugerah dari Allah untuk lakukan perintahnya. Tapi kita tidak lakukan dengan sempurna, sama seperti Petrus. Petrus waktu dia jalan di atas air, dia mulai lihat itu ombak, dan dia mulai dengar itu angin, dan dia mulai takut, dan dia mulai tenggelam. Dan waktu dia tenggelam, di Alkitab itu berkata, waktu dia mulai tenggelam, dia rasa, air ini enak, saya mau berenang sebentar. Yesus, tunggu, saya mau berenang dulu. Tidak, Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab itu berkata apa? Itu berkata Petrus waktu dia mulai tenggelam, dia langsung teriak kepada Tuhan Yesus, bantulah aku Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak mau berenang, dia mau jalan bersama Yesus. Dan kalau kita sudah lahir kembali, sudah jadi ciptaan baru, ini tidak maksudnya kita tidak bisa jatuh. Itu tidak maksudnya kita tidak bisa mulai tenggelam. Itu tidak maksudnya kita sudah jadi sempurna. Tapi ini maksudnya, itu kalau kita jatuh di dalam dosa, kita tidak mau tinggal di dalam dosa, karena hati kita sudah baru. Itu sudah ada keinginan yang baru, dan mau jalan bersama Yesus, tidak mau balik kepada dosa. Jadi kalau kita jatuh, kita langsung teriak, Tuhan bantu saya, dan dia langsung akan kasih anugerah yang baru, karena itu belas kasihannya, dan anugerah itu baru setiap pagi. Kita berhenti dengan lihat di Ibrani 4. Ibrani 4, kita sering salah mengerti satu hal. Ibrani 4, mulai di ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat, ini pengampunan, dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktu. So, dapat pengampunan dosa dan dapat anugerah supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi itu berkata dengan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah. Dan banyak pendeta akan berkata, ya, kita harus dengan keberanian karena kita adalah anak Tuhan. Itu harus mengakui, saya anak Tuhan, saya ada hak datang kepada takhta kasih karunia. Salah sekali. Ini hampir bisa berkata ini sesat. Kenapa itu sesat? Karena kita, walaupun Allah sudah mengampuni kita dan kita sudah jadi anak Allah, kita tidak mampu, kita tidak layak datang kepada Allah. Kita masih tidak layak. Jadi apa maksudnya? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta. Kita harus lihat di ayat 16, itu mulai dengan apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Ini maksudnya ayat 14 dan 15 akan kasih tahu kita kenapa kita bisa datang kepada takhta kasih karunia dengan keberanian. Kita baca ayat 14. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ini apa maksudnya? Yesus Kristus, dia tidak hanya mati, dia bangkit dari kematian, naik ke surga, jadi Tuhan, Raja kita, tapi dia juga jadi imam besar kita. Dia duduk di sana untuk jadi pengantara kita.
imam besar kita, selalu berdoa syafaat untuk kita. Dia selalu dia mewakili kita di hadapan Allah. Jadi kita bisa datang kepada Allah karena dia duduk di sana dengan satu korban yang dia sudah lakukan yang sempurna waktu dia mati di salib. Dia sudah lakukan dengan sempurna, sudah duduk di sana mewakili kita, dan karena itu kita bisa datang kepada Allah yang kudus walaupun tidak sempurna. Itu karena yang duduk di sana, dia adalah pengantara kita, dia adalah juru selamat kita. Dia duduk di sana dan jadi raja dan imam besar kita. Terus ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya ia tidak berbuat dosa. Ini maksudnya dia sempurna, tapi dia masih ada hati yang belas kasihan terhadap kita. Dia masih ada perasaan yang satu dengan kita, dan dia peduli pada kita. Dia sabar dengan kita. Dan karena dia yang duduk di sana, karena imam besar kita penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih terhadap kita. Karena itu kita baca, hanya saja ia tidak berdosa, sebab itu. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah. Kenapa? Sebab itu. Jadi kenapa kita, walaupun kita tidak sempurna, kalau kamu sudah jatuh, jangan tinggal di dalam dosamu, tapi berdiri lagi. Dan dengan keberanian datang kepada takhta kasih karunia, dapat pengampunan dosa, dapat itu kuasa yang baru untuk hidup di dalam kekudusan. Kenapa kamu bisa datang dengan keberanian? Itu tidak karena kamu anak Allah. Itu tidak karena kamu sudah hebat, karena kamu sudah bertobat, karena kamu sudah jadi pelayan, karena kamu sudah ke sekolah Alkitab. Itu bukan. Itu karena yang duduk di takhta penuh dengan belas kasihan. Karena dia sempurna tapi menerima orang yang tidak sempurna. Karena dia sabar terhadap kita, peduli pada kita, dan keberanian kita tidak datang dari kelihat, oh saya hebat, saya anak Allah, tapi itu datang dari, saya tidak mampu, saya tidak layak, tapi dia layak, dia sudah mati untuk saya, dia sudah duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi pengantara saya, dia sudah jadi raja saya, dan saya mau datang kepada dia karena dia penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan terhadap saya, karena dia baik, bukan karena kita baik. Tapi karena dia baik, kita ada pengharapan yang sungguh-sungguh. Kita tidak bersandar pada kebaikan diri sendiri, tapi kita bersandar kepada kebaikan dia. Jadi, kita harus sadar. Kalau kita ada itu percaya Injil yang salah, yang tidak Alkitabiah, itu seperti gedung yang didasarkan di atas fondasi yang miring, kita juga akan miring. Dan kalau kehidupanmu miring sampai sekarang dan kamu selalu diikat oleh kuasa dosa di dalam kehidupanmu, itu mungkin karena kamu belum percaya Injil sejati. Hanya percaya Injil yang setengah, yaitu Injil palsu. Percaya Yesus mati untuk dosa saya percaya, saya akan ke surga. Itu palsu. Itu semua poinnya betul, tapi karena itu belum lengkap. Karena Yesus tidak hanya mati sebagai korban yang sempurna, tapi dia juga naik ke surga dan jadi raja, dan dia di sana dia juga jadi itu imam besar kita karena dia kasih korban yang sempurna kepada Bapa. Dan kalau kita mau respon betul kepada Injil ini, kita tidak hanya percaya, tapi kita bertobat dan bersandar hanya kepada imam besar kita, Yesus Kristus di sebelah Allah Bapa dia. Dan kalau kita bertobat dan percaya, kita akan dapat pengampunan dosa. Tapi tidak hanya dapat pengampunan, tapi akan dapat Roh Kudus. Supaya kita bisa jadi ciptaan baru, ada keinginan baru, dan bisa jalan di dalam kehendak Allah. Dan kalau kita tahan sampai akhir, kita akan dapat hidup kekal. Yesus berkata, siapa tahan sampai akhir akan dapat hidup kekal. Tapi kalau kita lihat diri sendiri, tidak mampu dapat tahan sampai terakhir.
Kita semua tidak mampu. Tapi kita ada imam besar yang masih duduk di takhta, mewakili kita di sebelah Allah Bapa. Dan dia doa bersyafaat untuk kita. Dia selalu setia dan dia mampu untuk memampukan kita tahan setiap hari jalan bersama dia. Kalau kita jatuh, kita langsung berdiri lagi, datang kepada takhta kasih karunia lagi dan dapat anugerah yang baru untuk jalan terus bersama Yesus Kristus sampai akhir, supaya kita bisa dapat hidup kekal di dalam dia. Saya berharap hari ini, waktu dengar ini, kamu tidak hanya akan dengar dan hanya banyak pertanyaan teologi, tapi akan berpikir, ya ini memang Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus duduk di takhta, Yesus jadi imam besar saya dan raja saya. Saya mau percaya pada dia dan tunduk kepada dia, bersandar pada dia setiap hari. Kalau saya jatuh, saya mau bangun lagi dan saya mau terus sama Yesus sampai akhir. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Injil yang luar biasa. Injil yang tidak datang untuk mengampuni kami, tapi juga untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Supaya kami sungguh-sungguh bisa jalan bersama Engkau sampai akhir dan dapat hidup kekal melalui anugerah. Saya berdoa untuk orang yang hanya percaya agama, tapi belum bertobat dan sungguh-sungguh dapat Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dan jadi ciptaan baru. Saya berdoa supaya mereka akan diinsafkan oleh untuk dosa mereka dan mereka akan bertobat dan percaya dan dapat hati baru. Dan saya berdoa untuk orang yang sudah bertobat, sudah jalan bersama Engkau, tapi sampai sekarang mereka masih lemah. Saya berdoa supaya mereka tidak lagi akan hanya lihat kepada diri sendiri dan akan itu putus asa karena mereka tidak mampu, tapi mereka akan lihat kepada imam besar yang duduk di sebelah Allah Bapa dan mereka akan itu berani datang kepada dia dan dapat anugerah yang baru setiap hari supaya mereka bisa terus-menerus bersama Engkau sampai akhir. Saya berdoa supaya kami semua akan ikuti Yesus Kristus, Anak Allah, sampai akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.